Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. وهو خاتم الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه أما بعد أيها الإخوة, sesungguhnya tujuan yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan kepada kita, yang telah Allah tetapkan kepada kita, yaitu adalah untuk beribadah kepadanya semata. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di surat Az-Zariyat, wa ma khalaqatul jinna wal insa, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali hanya untuk menyembahku. Oleh karena itu, ayyuhal ikhwah, bagaimana pertanyaannya, bagaimana seorang muslim bisa beribadah dengan benar? Bagaimana seorang muslim mengetahui tata cara beribadah? Bagaimana seorang muslim bisa mengetahui tata cara salat, tata cara zakat, puasa dan haji dan yang lainnya? Tidak lain dan tidaklah bukan dengan ilmu. Maka oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan kepada semua muslim, setiap muslim, untuk wajib menuntut ilmu. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Ayyuhal ikhwah, sebelum kita sebagai seorang penuntut ilmu, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah kita sebagai penuntut ilmu seharusnya dan seyogyanya bagi kita untuk mengikhlaskan niat kita dan memperbaiki dan mensucikan niat kita. Sesungguhnya kita menuntut ilmu tidaklah dengan alasan untuk mencari kekayaan, mencari harta, mencari kedudukan, akan tetapi kita mencari ilmu, menuntut ilmu, talabul ilm, hanyalah semata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amalan itu tergantung pada niatnya. Kemudian hal yang kedua yang harus kita perhatikan sebagai penuntut ilmu adalah kita harus mensucikan wadah ilmu, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Al-Utsaimin di dalam kitabnya Ta'zimul Ilm, tathhir wi'a'ul ilmi, mensucikan wadah ilmu. Apa wadah ilmu? Huwal qalbu, itu adalah hati. Bihasbi taharatil ilm yadkhuluhul ilm, sesungguhnya ilmu yang masuk kepada setiap muslim sebagaimana bersih hatinya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan kepada kita banyak akan keutamaan talabul ilm dan juga ilmu itu sendiri. Seperti contohnya adalah bahwa talabul ilmi, menuntut ilmu itu akan mempermudah penuntut ilmu untuk jalan bagi ke surga. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, untuk menuntut ilmu, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan baginya jalan untuk ke surga. Kemudian di antara keutamaan yang lain adalah sesungguhnya ilmu yang bermanfaat yang kita sebarkan kepada orang lain akan menjadi pahala jariah bagi kita di waktu kala kita hidup dan di waktu kala kita sudah meninggal. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda akan hal ini,
idza matal insan, jika seorang manusia telah meninggal, in qata'a anhu amaluhu illa min thalathah, akan terputus darinya segala amalan, illa min thalathah, kecuali 3 hal, illa min sadaqatin jariyah, kecuali sedekah jariyah, atau ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat, atau waladun salihin yad'u lah, atau seorang anak yang akan mendoakannya. Kemudian ayyuhal ikhwah, sesungguhnya dari segala banyak-banyak cabang ilmu yang ada, ilmu agama, ilmu dunia, maka yang paling afdal adalah ilmu Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran telah mencakup segala hal, mencakup tentang akidah, tentang fikih, tentang kehidupan, tentang muamalah. Maka kita sebagai penuntut ilmu, menuntut ilmu Al-Quran, maka kita harus ingat terhadap sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajarkan Al-Quran dan belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Semoga kita termasuk dalam golongan yang disifati oleh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebaik-baik manusia. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.